Kegiatan rumahan ibu rumah tangga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin rabbal alamin. Nah, untuk hari ini tuh kegiatan aku tuh cukup simpel aja ya teman-teman, biasa beberes rumah. Kalau nggak beberes rumah tuh ngapain ya teman-teman? Hari ini jadwalnya ganti spray dan bantal serta guling ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku tuh mau tebak-tebahin dulu. Tadi udah ditebak-tebahin agar si kasur-kasurnya tuh terhindar nggak maksudnya bersih dari debu-debu gitu ya. Biasalah, namanya juga punya anak kecil gitu kan, jadi suka mainan di kasur, apalagi habis dari luar rumah gitu kan, main-main di kasur, jadi kayak agak debu-debuan gitu. Jadi ya udahlah, aku tadi udah tebak-tebahin. Setelah ditebak-tebahin langsung aja aku pasang-pasangin dulu ini spray-spraynya agar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ditidurin tuh jadi lebih enak gitu dan lebih semangat lagi deh buat tidurnya, dan tentunya lebih nyenyak ya teman-teman ya. Jangan lupa setelah dipasang kita rapi-rapiin lagi dari ujung ke ujung, terus dari samping-samping juga gitu kan. Jadi biar terlihat lebih rapi lagi, biar si spraynya tuh nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Apalagi kasur aku tuh adanya di bawah gitu kan, aku nggak pakai ranjang, jadi suka geser-geser sendiri dan suka berantakan gitu ya teman-teman ya kalau nggak dirapi-rapihin. Jadi aku mau rapi-rapihin terlebih dahulu. Setelah kasurnya udah rapi, langsung aja aku mau bongkar-bongkarin ini bantal sama gulingnya. Ini gulingnya cuma ada satu doang karena yang satunya tuh lagi dipakai ya sama suami aku di luar, tidur di luar gitu, sambil nonton TV gitu sambil rebahan. Jadi dia pakai guling. Jadi gulingnya aku recordin cuma satu aja teman-teman ya. Tapi nanti setelah di videonya nggak di record gitu, nanti aku pasangin lagi deh biar diganti gitu ya bantal gulingnya, nanti gantian. Oke, lanjut aja, aku mau pasang-pasangin dulu biar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi biar si guling sama si bantalnya ini tuh sarungnya tuh sama ya kayak spraynya, jadi biar nggak belantang-belentong kayak gitu. Jadi terlihat lebih kayak apa sih namanya tuh ini ya, bagus gitu kan ya. Jadi nggak spraynya warna ungu gitu kan, terus si bantal sama gulingnya warna hijau, itu kayaknya nggak ini banget ya nggak serasi lah ya teman-teman ya. Oke, lanjut aja, aku mau bongkar-bongkarin ini si gulingnya. Ini agak lumayan susah juga ya bongkar-bongkarin. Oke, aku skip aja, langsung aja aku masukin ini sarung bantalnya, sarung guling ya teman-teman ya. Lanjut setelah itu aku mau beres-beresin ini bantal sama gulingnya agar terlihat lebih rapi lagi di atas kasur. Jadi nanti kalau pak suami aku tidur sama anak aku tidur tuh jadi terlihat lebih enak dan tidurnya jadi nyenyak deh. Setelah rapi kayak gini kan jadi enak ya teman-teman ya. Lanjut aja, aku mau kerjaan di belakang rumah, nggak di belakang rumah sih, di dapur ya teman-teman ya. Karena di wastafel tuh ada cucian piring, ini nggak terlalu banyak juga sih ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak dikerjain, nggak dicuci tuh nanti nggak ada, tambah banyak dan jadi numpuk ya. Jadi langsung aja aku mau cuci terlebih dahulu. Sambil cuci piring aku juga sambil sedikit cerita ya tentang konten kreator. Sebenarnya terlihatnya tuh lebih mudah ya konten kreator. Banyak juga teman-teman aku yang nanya gitu kan, karena bukan cuman di ini aja, di channel YouTube aja aku uploadnya ya. Karena sekarang itu kan lagi booming banget gitu, apa sih namanya itu, konten di Facebook ya teman-teman ya. Apalagi sekarang tuh Facebook tuh bisa dijadikan cuan juga seperti kayak di YouTube gitu teman-teman, kalau memenuhi syarat tertentu dan memenuhi undangan dari Facebooknya sendiri. Jadi banyak juga teman-teman aku yang dari Facebook, dan aku juga Facebook biasa yang aku pakai gitu kan, aku jadiin buat konten kreator juga. Dan di situ juga ada tetangga, teman-teman dan lain sebagainya. Jadi banyak juga gitu kan yang nanya-nanya gimana sih caranya gitu kan, daftar jadi konten kreator segala macam. Sebenarnya konten kreator itu nggak daftar ya, jadi tergantung dari minat kita sendiri. Kalau kitanya mau jadi konten kreator ya kita harus upload video setiap hari dan lebih konsisten lagi seperti itu. Jadi biar kita tuh memenuhi syarat, dan kita juga jadi banyak tahu juga gitu kan tentang konten kreator. Aku juga awalnya nggak tahu sama sekali ya teman-teman ya. Aku taunya tuh dari channel YouTube dan buat YouTube juga ya teman-teman ya. Jadi aku belajarnya dari YouTube dan buat YouTube juga seperti itu. Karena emang awal mulanya aku tuh jadi konten kreator tuh ya, awal mulanya aku di YouTube dulu teman-teman. Udah
dari YouTube merembet kemana-mana ya teman-teman ya, apalagi sekarang tuh lagi boomingnya gitu kan di Facebook itu banyak konten-konten kreator ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman ya, dengan pekerjaan ya seperti ini, dengan kegiatan rumah yang direcord dan di videoin ya teman-teman. Dan tidak sedikit orang yang bertanya sama aku, apalagi di rumah aku itu kan masih di kampung gitu ya teman-teman ya, jadi pada kepo gitu ibu-ibunya, dan ya seperti itulah ya yang biasa main Facebook gitu kan teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi, aku juga kadang suka bingung ya gimana gitu kan. Awal mulanya aku ceritain, ya udah aku ceritain apa adanya aja dari awal mula aku jadi konten kreator. Dan kalau di Facebook itu aku juga masih baru banget ya teman-teman ya, dan aku juga belum punya penghasilan sama sekali ya, enggak sama sekali sih, punyalah sedikit gitu kan, tapi nggak terlalu banyak juga karena emang aku juga baru pemula banget. Aku juga bahkan baru tahunya dari temen aku juga gitu kan, karena dia juga suka upload video, dan aku tanyain kok sering upload video, karena emang biasanya dia itu nggak pernah upload video karena emang seorang PNS gitu kan, kok upload video seperti itu. Dan awal mulanya tuh kayak gitu, dan pas aku tanya-tanya ternyata oh gini ya, oh gitu. Dan aku juga belajar sendiri dari YouTube teman-teman. Jadi kalau mau tahu konten kreator tuh seperti apa, kalian bisa langsung aja cek tutorialnya di channel YouTube, karena di situ tuh udah lengkap banget. Kalau aku sendiri yang ceritain, aku juga kan masih pemula ya, jadi aku juga belum terlalu paham juga masalah trik dan trik seperti itu. Jadi kalau kalian pengen bener-bener tahu gitu kan, jadi konten kreator tuh kayak gimana, caranya mengedit tuh kayak gimana, dan cara bikin video tuh kayak gimana, kalian bisa langsung aja cek di channel YouTube tutorialnya. Pokoknya di situ banyak banget tutorial apa aja, dari tutorial bikin video dan segala macam, pokoknya situ ada. Soalnya aku sendiri juga sama belajarin dari channel YouTube dan untuk YouTube juga ya teman-teman. Gak kerasa akhirnya cucian piring aku udah selesai. Lanjut aja aku mau sapu-sapu di dalam rumah teman-teman ya, karena emang di dalam rumah aku tuh agak sedikit berantakan juga gitu kan, karena emang belum disapu juga. Jadi aku mau sapu-sapu kamar-kamar terlebih dahulu, lanjut aku juga nyapu-nyapu di bagian ini ya, halaman tengah ya, halaman tengah maksudnya ruang tengah gitu teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, aku sapu-sapu semuanya yang ada debu-debunya teman-teman, karena biasalah kalau nyapu-nyapu tuh dari pagi dan sore hari, tapi kadang juga kalau siang-siang juga suka banyak debu gitu kan, aku juga suka sapu-sapu, karena sapu-sapu itu kan nggak menjamin ya, kadang sehari tuh 2 kali 3 kali bahkan sampai 5 kali sapu-sapu ya teman-teman ya, kalau emang kotor-kotor gitu, apalagi kalau ada tamu gitu, jadi kadang suka malu gitu ya kan teman-teman, jadi sering-sering nyapu aja kayak gitu. Setelah semua lantainya udah bersih, lanjut aja aku mau ngambil pelan ya, karena emang kayak lantainya itu sedikit agak bau-bau gitu, nggak tahu ya bau apa ya teman-teman ya, karena emang udah 3 harian juga nggak kupel, jadi saatnya hari ini tuh aku mau ngepel ya teman-teman ya, karena emang di rumah juga nggak ada siapa-siapa gitu kan, anak aku lagi main di luar dan suami aku juga lagi pergi gitu kan, jadi waktunya aku ngepel-ngepel rumah. Soalnya kalau ada anak sama suami tuh kadang suka ribet ya, dan kadang suka takutnya kepleset gitu kadang kalau ngepel ya. Jadi kalau ngepel-ngepel tuh harus nunggu di rumah tuh nggak ada orang dulu ya teman-teman ya, karena emang di rumah juga cuma ada bertiga doang, jadi ya udahlah gitu kan. Sambil ngepel-ngepel, awal aku ngepel itu di depan di kamar musola dulu ya, karena emang biasa kamar musola itu kan biar nggak ini gitu kan, biar nggak kena kotoran apa-apa, jadi yang didahulukan itu pasti kamar musola dulu. Nyapu juga sama, aku juga selalu dahulukan kamar musola dulu, setelah kamar musola baru nanti aku lanjut nyapu-nyapu yang lainnya juga kayak gitu, jadi biar sapunya juga terlihat bersih. Lanjut aja aku mau ngepel-ngepel di bagian kamar aku ya teman-teman ya, ini karena emang lantainya tuh udah agak sedikit nggak enak diinjek ya teman-teman, jadi waktunya aku ngepel-ngepel. Sambil aku ngepel-ngepel, sambil aku juga lanjut aja cerita yang tadi tentang konten kreator ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau jadi konten kreator, boleh aja kalian bisa belajar sendiri aja ya dari channel YouTube. Soalnya kalau nanya sama orang tuh suka belibet dan suka nggak ini ya, nggak fokus juga, soalnya kalau bukan ahlinya itu agak susah juga teman-teman. Paling kalau mau minta diajarin cara bikin akun channel gitu kan, atau Facebook dan segala macam, itu mungkin masih bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk kayak tutorial lebih jelasnya itu lebih baik kalian tuh lihatnya dari YouTube aja, kalau saran dari aku ya teman-teman ya. Jadi biar lebih jelas juga, dan YouTube juga bisa diulang-ulang berkali-kali,
Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar lagi, atau kalau videonya itu nggak terlalu paham banget, kalian bisa cari video yang emang benar-benar masuk ke dalam hati dan otak pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi biar bisa diterapkan juga. Kalau saran dari aku kayak gitu, soalnya aku juga sendiri sama kayak gitu. Awal-awal bikin konten itu aku sama belajar terlebih dahulu, itu bahkan aku belajarin sampai 1 minggu loh teman-teman. Aku belajar 1 minggu membuat video sama cara pengeditan. Itu emang bener-bener emotnya itu bener-bener banget ya teman-teman ya, kalau untuk awal-awal ya, untuk pemula. Tapi kalau udah seiringnya berjalannya waktu, sambil kita nikmatin aja ya, sambil kita santai, nggak usah mikirin cuannya ya teman-teman ya. Yang penting mikirin pengalamannya aja, dan sekalian juga buat pengalaman juga buat kita. Ya mungkin itu aja tips dari aku dan saran dari aku ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan berguna juga nih buat teman-teman semua yang mau menjadi konten kreator. Kalian tuh jangan mengharapkan cuan terlebih dahulu di awal-awal. Kalian fokus aja, jalanin aja, seiring berjalannya waktu nanti lama-lama juga akan menghasilkan tersendiri ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video-video aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.